Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ungkapan permintaan tolong, membilang banyak benda, dan mengurutkan bilangan. Nah, kita akan membaca percakapan di bawah ini. Ada Ibu dan Siti yang sedang berbicara atau bercakap-cakap. Nah, Siti, bangun nak, sudah pagi. Baik Bu, Siti bangun. Ayo segera mandi. Baik Bu, jangan lupa sikat gigi ya. Baik Bu. Oh iya Bu, bisa minta tolong ambilkan odolnya? Habis ya? Iya Bu, ini odolnya. Terima kasih ya Bu, sikat yang bersih ya giginya. Baik Bu. Nah, anak-anak sudah mendengarkan percakapan antara Siti dan Ibu yang tadi Ibu bacakan. Nah, pada percakapan itu ada kalimat permintaan tolong. Bisa minta tolong ambilkan odolnya, kata Siti ya kan? Nah, Siti meminta tolong kepada Ibu untuk mengambilkan odolnya karena odolnya habis. Nah, pada kehidupan kita sehari-hari, kita suka meminta tolong. Baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di tempat lain. Nah, gimana sih caranya atau contohnya cara meminta tolong yang baik dan benar itu gimana? Nah, pastinya harus menyisipkan kata tolong di kalimat tersebut. Seperti ini contohnya. Nak, bisa tolong ambilkan Ibu kain lap di meja itu? Nah, itu kan contohnya. Ada permintaan tolong. Ya kan, ada kata tolong. Misalnya lagi, Siti bisa tolong Ibu untuk mengambilkan sendok di sana? Nah, ya kan? Minta tolong juga. Bisa minta tolong ambilkan samponya? Nah, ya kan, itu ada kata tolong di kalimat tersebut. Maka itu dikatakan bahwa kalimat ungkapan permintaan tolong ya. Nah, kalau kita meminta tolong kepada orang lain, maka kita harus menggunakan bahasa yang baik, yang santun, yang sopan. Tidak boleh kasar, tidak boleh yang tidak baik. Seperti misalnya contoh, Doni, dengan nada membentak atau dengan nada yang keras. Doni, ambilkan air minum untuk saya. Misalnya seperti itu. Tidak boleh. Tapi Doni, anakku, Ibu bisa minta tolong ambilkan Ibu 1 gelas air putih ya. Nah, kan lebih enak kan didengarkan, dan itu bahasa yang sopan. Karena apa? Karena kita harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan terhadap siapapun. Nah, meminta bantuan dapat juga disebut dengan meminta tolong. Di mana-mana kita pasti pernah meminta tolong kepada orang lain. Nah, ketika ditolong, kita harus mengucapkan, setelah ditolong kita harus mengucapkan terima kasih. Nah, jangan sampai tidak mengucapkan kata terima kasih ketika sudah ditolong oleh orang lain. Ingat ya anak-anak ya, bahwa ada 3 kata yang harus anak-anak amalkan dalam kehidupan. Yang pertama itu kata maaf, yang kedua kata tolong, yang ketiga kata terima kasih. Nah, kalau anak-anak merasa bersalah atau anak-anak merasa harus menggunakan kata maaf, itu harus anak-anak gunakan. Misalnya, maaf Bu, sebelumnya saya ingin berbicara. Tadi ada barang teman yang terbawa oleh saya. Nah,
Makanya saya kembalikan ini. Ada kata maaf di situ. Nah, oh iya, terima kasih ya, kata bu guru kan misalnya. Sama juga ketika kita meminta tolong. Nah, seperti itu ya anak-anak ya, harus menggunakan kata tolong. Jadi ingat kata yang harus anak-anak gunakan setiap kali berbicara ataupun itu harus anak-anak gunakan. Itu adalah kata maaf, tolong, dan terima kasih. Itu jangan lupa ya. Nah, kita lanjut. Siti tadi sudah mandi kan, sudah sikat gigi. Akhirnya Siti ikut ibu ke pasar. Nah, Siti melihat sayuran dan buahan dan Siti langsung berlatih untuk menghitung. Kita hitung sama-sama. Di sini ada gambar buah tomat. Kita hitung ada berapa buah tomatnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka di sini ibu tulis bilangannya 12. Ada jeruk juga. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 buah jeruk di sini. Nah, Siti ikut ibu ke pasar dan dia melihat banyak sayuran dan buah-buahan, dia ikut menghitung. Di sini ada buah apel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Maka di sini ditulis 13. Ini ada apa ini? Ubi misalnya ya, ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada 12. Maka kita tulis di sampingnya ini 12. Nah, di sini ada kacang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Maka ditulis di sampingnya ini ada 14. Nah, Siti sudah menghitung benda-benda yang ia lihat di pasar. Nah, sekarang, ayo perhatikan deret bilangan berikut. Nah, ini ada angka yang diacak, tidak beraturan. Ada angka 11, 19, 16, 20, 13, 15, 17, 12, 18, 14. Nah, bilangan ini akan kita urutkan dari yang terkecil terlebih dahulu. Nih, urutan bilangan dari yang terkecil. Kita cari nih bilangan di sini, mana sih yang terkecil? Ternyata ada angka yang paling kecil yaitu 11. Nah, kita tulislah di sini. Lalu kita lihat lagi, habis 11 ada bilangan apa? 12, deretkan. Lalu 13, lalu 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan akhirnya 20. Nah, itu kita urutkan dari bilangan yang paling kecil. Nah, sekarang kita urutkan bilangan dari yang terbesar. Ya, pastinya 20, lalu mundur 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Nah, jadi kalau anak-anak menemukan bilangan yang acak seperti ini, maka tugas anak-anak adalah anak-anak bisa mengurutkan bilangan dari yang kecil dulu. Jadi anak-anak lihat dulu mana nih angka yang paling kecil, urutkan. Kalau tidak beraturan, misalnya nih dari 11 langsung loncat ke 13, nggak apa-apa, berarti 12-nya nggak ada, langsung 11, 13 gitu. Nah, kalau misalnya anak-anak disuruh atau diberikan petunjuk untuk melakukan atau mengurutkan bilangan yang terbesar, maka anak-anak harus mencari bilangan yang terbesar itu yang mana. Misalnya bilangan yang paling besar ada 20. Nah, 20 yang anak-anak tulis. Kalau misalnya tidak ada angka 19, langsung 18. Gak apa-apa, berarti 20, 18, 17, dan seterusnya. Tapi kalau dia lengkap angkanya, maka diurutkan juga berdasarkan urutannya. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, di sini ada tugas untuk anak-anak bahwa anak-anak harus memperhatikan bilangan berikut. Ini bilangannya acak. Lalu anak-anak urutkan bilangan ini dari yang terkecil. Ibu kasih bocoran ya. Yang paling kecil di sini adalah 11. Berarti yang seterusnya dan seterusnya itu anak-anak yang mengisi. Lalu anak-anak disuruh menghubungkan bilangan berikut secara berurutan. Nah, lalu anak-anak nanti lihat gambar apa yang akan ditemukan. Misalnya seperti ini. Nomor 1. Berarti kedua, ketiga, keempat gitu kan.
Nah, diurutkan pakai pensil. Nah, ini kertasnya boleh anak-anak fotokopi. Fotokopi lalu diisi, lalu ini digaris. Boleh juga anak-anak gambar secara mandiri, nggak apa-apa, bikin polanya seperti ini. Nah, nanti muncul dia kalau udah disatukan garisnya muncul ini gambar apa sebenarnya, ya. Jadi ini boleh difotokopi, boleh ditempel di buku tematik PS-nya. Nah, boleh juga kalau anak-anak mau tulis secara mandiri, boleh juga. Tapi ingat harus rapi ya, harus sesuai ini karena nanti kalau misalnya tidak rapi seperti ini, gambarnya tidak akan muncul, ya. Nah, yang kedua, anak-anak disuruh menggambar benda yang banyaknya sesuai dengan bilangan yang ditentukan. Misalnya di sini ada angka 14. Anak-anak mau gambar buah apel, berarti buah apelnya harus digambar sebanyak 8, 14. Misalnya di sini anak-anak mau menggambar bintang. Nah, bintang anak-anak gambar di sini sebanyak angka 12. Dan seterusnya seperti itu ya. Nah, sekian materi penjelasan dari Bu Guru. Terima kasih banyak. Kalau anak-anak kurang mengerti, anak-anak bisa mengulang kembali video materi ini. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan, tidak banyak tugasnya itu untuk anak-anak belajar di rumah. Kalau belum paham atau bingung dengan tugas tersebut, anak-anak minta bimbingan dan bantuan dari orang tua ya. Nah, sekian materi penjelasan dari Ibu. Terima kasih banyak. Semoga Tuhan selalu memberkati dan memberikan kesehatan kepada kita. Selamat pagi.